Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yunzi dan juga dokter peri kecil telah hilang tanpa jejak. Sementara itu, di kuil petir, langit sedang ditutupi dengan awan yang tebal pada saat ini. Dan di bawah pusaran awan hitam, seluruh sungai sumber gas telah menjadi pusaran yang sangat besar. Dan di pusaran itu ada sosok Xiaoyan yang sedang duduk di tengahnya. Buar, petir merah tiba-tiba menyambar dan memasuki tubuh Xiaoyan serta merasuki lengan Xiaoyan. Xiaoyan lalu memuntahkan darah. Sialan, ucap dari Xiaoyan. Lalu dengan cepat lengan Xiaoyan menyerap kekuatan petir ini dan berhasil mengendalikan petir merah di tubuhnya. Sialan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengembuskan nafas yang panjang. Dan setelah itu dia berhasil menyerap petir merah. Dia juga tampaknya sangat kelelahan. Dan saat ini kekuatan Xiaoyan telah mencapai bintang 2 Dao Xian. Guandong dan juga Hua Buyu terpana oleh kekuatan Xiaoyan ini. Mereka berhenti berlatih dan memandang ke arah Xiaoyan yang saat ini memancarkan kekuatan Dao Xian bintang 2. Kecepatan pelatihan Xiaoyan memang benar-benar mengerikan, ucap dari mereka. Pada saat ini, Guandong dan juga Hua Buyu telah merasa jenuh dalam berlatih karena kekuatan mereka belum juga meningkat. Selamat Xiaoyan, kamu telah menerobos Dao Xian bintang 2 dan kecepatan kultivasimu benar-benar membuat aku malu, ucap dari Guandong sambil mengepalkan tangannya. Dan ketika ia pertama kali bertemu dengan Xiaoyan, Xiaoyan masih Dao Xian bintang 1. Dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan telah menembus ke Dao Xian bintang 2. Kecepatan kultivasi ini benar-benar sangat mengerikan baginya. Selamat Xiaoyan, ucap dari Hua Buyu. Xiaoyan dan juga Guandong buru-buru memeriksa Hua Buyu. Dan racun hitam di tubuhnya telah menyebar ke lehernya. Tampaknya kita harus menemukan cara untuk mengendalikan racun ini, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Xiaoyan dan juga Guandong membawa Hua Buyu ke arah samping. Xiaoyan segera menghentikan Guandong yang hendak menyentuh Hua Buyu. Jangan pegang dulu, karena racun ini sangatlah kuat. Guandong bisa saja tertular jika dia menyentuh Hua Buyu. Racun pada tubuh Hua Buyu mulai menyebar dengan cepat di sepanjang leher Hua Buyu. Jika dibiarkan saja, mungkin racun ini bisa mencapai kepala Hua Buyu. Dan mungkin akan kehilangan nyawanya ketika racun ini sampai ke kepalanya. Tuan, cepat dan masukkan dia ke kuil. Jika racunnya pecah, kita semua akan terperangkap di sini, ucap dari rumah petir. Tetapi ada banyak petir lehai. Aku khawatir itu akan membahayakannya, ucap dari Xiaoyan. Wu Henzian dan juga Zinzhen bisa langsung musnah oleh petir itu. Jadi kekhawatiran Xiaoyan bukan tanpa alasan. Tetapi memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan pada saat ini. Satu-satunya cara hanyalah membawa Hua Buyu kembali ke dalam kuil. Xiaoyan lalu membawa Hua Buyu bergegas untuk menuju kuil petir dengan kecepatan penuh. Berkat kekuatan dewa petir yang sudah diwarisinya, Xiaoyan bisa memasuki kuil petir tanpa diserang oleh petir-petir yang ada di sana. Ada Point Addicted di sini. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa Point Addicted telah berada di kuil petir ini. Lalu Xiaoyan dengan hati-hati menempatkan Hua Buyu di belakang Point Addicted. Dan kemudian mengendalikan petir yang lebih lemah untuk menekan racun di tubuh Hua Buyu. Hua Buyu menjerit kesakitan ketika dalam pengobatan ini. Bertahanlah, ternyata benar petir ini bisa menekan racun di tubuhmu, ucap dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memberi isyarat, beberapa petir lalu bergemuruh dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh Hua Buyu. Hua Buyu kembali menjerit. Rasa sakit itu sangatlah menghantam jiwanya. Xiaoyan sendiri sangat khawatir dengan tubuh Hua Buyu yang tidak tahan dengan rasa sakit ini. Namun situasi saat ini, racun itu terlalu kuat.
dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan petir untuk menekan penyebaran racun itu. Xiaoyan lalu berdiri di sebelah Huabuyu. Saat ini racun di leher Huabuyu benar-benar telah mereda. Setelah Xiaoyan membantu Huabuyu untuk mengendalikan racun ini, dia kembali ke sungai sumber gas. Namun ketika dia pergi, Point Addicted sepertinya tidak mau ditinggalkan oleh Xiaoyan. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kesan yang baik kepada Xiaoyan. Tiba-tiba rubah petir datang untuk menyusul Xiaoyan. Dewa petir pernah berkata bahwa masih ada peninggalan di Istana Timur. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus pergi ke Istana Timur terlebih dahulu. Sementara itu, lebih baik Huabuyu segera pergi ke sungai sumber gas untuk pemulihan dirinya, ucap dari rubah petir. Mendengar itu, Huabuyu pun mengangguk. Pada saat ini, tubuh Huabuyu sangatlah lemah. Dia harus memulihkan tubuhnya secepat mungkin. Rubah petir menemani Xiaoyan ke Istana Timur. Setelah dia tiba di Istana Timur adalah tempat di mana Dewa Petir berlatih. Warisan yang tersisa seharusnya ada di sini, ucap dari rubah petir. Rubah petir telah membawa Xiaoyan ke Istana Timur pada saat ini. Rubah petir juga menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa tempat ini benar-benar dihancurkan oleh perang. Xiaoyan kemudian berjalan secara perlahan. Dan di sana ada sebuah prasasti yang ditandai oleh petir. Dan prasasti ini langsung berubah menjadi petir emas dan bergegas ke lautan petir yang berada di sekitaran aula petir. Tiba-tiba petir emas ini menghalangi ribuan petir di lautan petir. Petir emas ini lalu berubah menjadi sosok emas yang besar. Jika kamu ingin menerima warisan ini, bersiaplah untuk menahan rasa sakit yang sangat kejam. Dan kamu akan menjadi master petir sejati ketika itu, ucap dari sosok emas itu. Hei, benarkah itu? Warisan Dewa Petir ini sepertinya butuh rasa sakit untuk didapatkan. Namun itu persis apa yang aku inginkan pada saat ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai, ucap dari Xiaoyan. Benarkah itu? Tetapi Tuan, aku menyarankan kepadamu untuk mencoba menyerapnya sedikit saja dulu. Karena dulu murid terkuat dari Dewa Petir saja hanya bisa menahan 1000 dari 3000 platform palsu ini, ucap dari rubah petir. Kalau begitu bagaimana kalau kita coba 100 dulu, jawab dari Xiaoyan. Sebaiknya aku rasa bagaimana kalau kita coba 10 saja dulu, ucap dari rubah petir. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk setuju. Xiaoyan menatap sosok emas itu. Sosok emas itu lalu berkata, 10 penempaan petir. Sosok emas itu langsung memandang ke arah Xiaoyan dan melambaikan tangannya. Dan 10 petir penempaan meledak dan mengenai tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Dan dengan keadaan ini semua pakaiannya pun hancur lebur. Rasa sakit yang sangat luar biasa segera menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggigil. Dan setelah beberapa saat, kekuatan petir perlahan menyambar. Xiaoyan tiba-tiba pingsan dan duduk di tanah. Dan menderita luka yang ringan. Ini sialan, benar-benar sakit, ucap dari Xiaoyan. Tetapi api surgawi di tubuhnya dengan cepat memulihkan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu memejamkan matanya dan menikmati sapuan energi yang hebat di dalam tubuhnya. Meskipun energi ini membantu Xiaoyan untuk memulihkan lukanya, tetapi tetap saja energi ini juga memiliki kekuatan petir. Ketika memulihkan cedera, ada rasa sakit yang nyaman dan juga rasa sakit yang mempengaruhi dirinya. Setelah beberapa saat, cedera fisik Xiaoyan pun benar-benar pulih. Tiba-tiba ada informasi yang masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dan dia pun bergumam, Dewa kuno petir, tubuh Xuan Li, Zhen Lai, dan juga tubuh petir Taiko. Apa yang masuk ke dalam pikiran Xiaoyan adalah serangkaian latihan fisik tubuh petir. Tampaknya Xiaoyan telah banyak belajar mewarisi warisan dari Dewa Petir ini. Dia perlahan bangkit dan menatap ke arah sosok emas di depannya. 20 penempaan petir, lanjut, ucap Xiaoyan. Rubah petir agak terkejut saat mendengar itu.
Sekarang Xiaoyan meminta 2 kali lipat langsung dari sebelumnya. Lalu 20 petir pun langsung menyambar ke arah Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun kembali berteriak. Xiaoyan hanya bisa merasakan setiap inci dari dagingnya seperti meledak. Jika dia ingin mendapatkan tubuh petir, dia harus mampu menyerap 1000 petir emas ini. Namun ketika petir penempaan ini meledak di tubuh Xiaoyan, Xiaoyan membuka matanya dan kemudian mulai mengoperasikan tubuh dewa petir kuno di dalam tubuhnya. Dan saat ini Xiaoyan merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kuat lagi. Tetapi dia belum berhasil menerobos ke tingkat Xuan Lei. Dan itu akan membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke tingkat Xuan Lei. Sedangkan Xiaoyan tidak punya banyak waktu lagi. 40 penempaan petir, ucap dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan harus melatih tubuh Xuan Lei secepat mungkin, maka Xiaoyan harus siap menderita sakit yang lebih mengerikan lagi. Situasi ini benar-benar mengancam jiwa Xiaoyan. Ini adalah ujian terbesar bagi Xiaoyan sebelum menara petir ini rusak atau runtuh. Tuan, tolong jangan terlalu memaksakan dirimu. Petir itu bisa saja meledakkan tubuhmu, ucap dari rubah petir. Tetapi Xiaoyan malah tersenyum mendengar itu. Aku akan bertahan dengan segala rasa sakit ini, ucap dari Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dan rubah petir tampak melihat bayangan dewa petir pada diri Xiaoyan pada saat ini. Lalu rubah petir pun menemani Xiaoyan dengan sangat tenang. Sama seperti saat dia menemani dewa petir. 40 petir pun meledak di tubuh Xiaoyan. Istana Timur sekali lagi dipenuhi dengan teriakan yang sangat mengerikan dari Xiaoyan. Xiaoyan menyemburkan darah yang banyak. Seluruh tubuhnya terluka parah pada saat ini. Dan Xiaoyan langsung terbaring di tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Benar saja, tubuhmu itu sudah mencapai batasnya, ucap dari Lei Hu atau si rubah petir. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan berdiri. Bagaimana mungkin otot-ototmu itu benar-benar sudah hancur? Butuh puluhan hari untuk bisa pulih, bahkan jika kamu meminum ramuan. Bagaimana mungkin kamu bisa terus berdiri, ucap dari rubah petir yang melihat Xiaoyan. Kulit putih Xiaoyan telah berubah menjadi biru tua pada saat ini. Seluruh tubuhnya pun terlihat memar. Aku masih sanggup. Aku masih sanggup. Ayo 80 penempaan petir, ucap dari Xiaoyan. Pantas saja dewa petir memilih kamu sebagai pewaris kekuatannya. Ternyata kamu benar-benar gila, ucap dari rubah petir. Beberapa ledakan terdengar lagi. Dan melihat 80 penempaan petir mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan kondisi tubuh Xiaoyan yang terluka parah. Proses ini mungkin akan berakibat fatal kepadanya. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti sampai di sini. 160 petir penempaan, teriak dari Xiaoyan. Dia benar-benar gila, ucap dari rubah petir. 160 petir menempat terlalu banyak untuk fisik Xiaoyan sekarang. Hal ini membuat rubah petir sangat gugup. Apakah Xiaoyan akan benar-benar hancur atau dia bisa menyerap kekuatan itu? 160 petir penempaan langsung menyambar ke arah tubuh Xiaoyan. Hiya, ternetor. Buar. Aku kira aku sudah mencapai batasnya, ucap dari Xiaoyan. Kemudian tubuh Xiaoyan jatuh bergenangan darah. Lalu dia kehilangan kesadarannya. Rubah petir lalu memperhatikan Xiaoyan. Lalu ada sebuah energi yang membantu Xiaoyan untuk pulih. Kekuatan tubuh petir dewa kuno serta kekuatan 3 keajaiban membuat luka Xiaoyan pulih dengan sangat cepat. Sesaat kemudian Xiaoyan duduk bermeditasi dan matanya terpejam meskipun tubuhnya masih berlumuran darah. Setelah beberapa saat, darah di tubuh Xiaoyan telah mengering. Lalu Xiaoyan berdiri secara perlahan dan membuka matanya. Dan di tengah pupil matanya ada nyala api. Dalam tubuh Xiaoyan, nyala api dan petir telah menyatu. Keduanya memiliki energi yang sangat kuat. Xiaoyan bisa merasakan bahwa di tubuhnya ada kekuatan yang bisa meledak kapan saja. Tinju pemadam kebakaran sunyi. Jika bisa digabungkan dengan tubuh petir dewa kuno, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Setidaknya itu bisa mencapai kekuatan skill bertarung tingkat domain, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan langsung mengambil setiap kesempatan untuk membuat dirinya cukup kuat. Baiklah, sekarang 320 petir penempaan, ucap Xiaoyan saat berteriak ke arah sosok emas di udara. Apa? 320 petir penempaan? Tar, buar. Tentu saja Xiaoyan langsung terluka parah karena ini. Tetapi dia langsung memulihkan dirinya kembali. Adegan ini terus berulang kali terjadi. Di bawah rasa sakit yang seperti itu, kesadaran Xiaoyan juga menjadi lebih kabur. Dia hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya saja. Pada saat yang sama, saat Xiaoyan dan yang lainnya memperkuat diri, di tempat lain sebuah kapal muncul dan ada 3 sosok yang berdiri di atas kapal itu. Mereka sedang memandangi lautan Point yang kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Padahal kita sudah terburu-buru untuk datang ke sini, ucap dari salah satu sosok dari mereka. Mungkin saja ada segel yang sangat kuat dan menghalangi tempat yang kita cari, ucap dari sosok lain. Baiklah, karena ini adalah segel yang kuat yang dibuat oleh Dewa Petarung. Kita bertiga harus bekerja sama untuk memecahkan segel ini. Lalu mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Lalu mereka segera menggunakan segel tangan dan langsung menembakkan cahaya energi pada salah satu penghalang segel itu. Buar! Saat segel pelindung kuili diserang, suara ledakannya juga menyambar dan bahkan membuat Xiaoyan dan Rubah Petir kaget. Dan Rubah Petir dengan cepat berlari ke arah luar. Dan ada 3 orang yang sedang berdiri di atas kapal. Tidak mungkin, kuil Leiling telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Mengapa ada orang yang bisa menemukan tempat ini? Ucap dari Lei Hu si Rubah Petir. Saat melihat ketiga sosok itu, ia bisa menebak salah satu dari ketiga sosok itu setidaknya telah mencapai level dewa. Tetapi kekuatan ini jauh lebih lemah dari Dewa Petir. Lei Hu langsung melirik ke arah Xiaoyan yang masih di platform menerima penempaan Istana Timur. Lokasi kuil Liling sangatlah tersembunyi dan sulit untuk dideteksi. Tetapi pada saat ini seluruh segel penghalang telah runtuh dalam sekejap. Dan sebuah lautan petir yang awalnya tersembunyi sekarang muncul di lautan Point ini. Rubah Petir yang melihat itu, dia lalu berkata, "Sialan," ucap dari Rubah Petir. Sementara itu Xiaoyan terus berteriak saat menyerap petir-petir penempaan. Teriakannya sampai terdengar oleh ketiga sosok yang berada di luar kapal. Mereka bertiga langsung bergegas menuju sumber suara teriakan dari Xiaoyan. Namun sosok Rubah Emas menghentikan mereka. Sementara itu sosok yang berada dengan Xiaoyan yang telah memberikan penempaan kepada Xiaoyan, dia lalu berkata, "Pergilah dari sini. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun," ucap dari sosok emas itu. "Kenapa kamu menyuruh kami untuk pergi? Bahkan kami belum memperkenalkan diri," ucap dari salah satu dari ketiga sosok itu. "Kalau begitu kalian harus mati," ucap dari sosok emas yang ternyata bernama Dewa Zinzi. Namun pada saat mereka sedang bersiap untuk bertempur, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang makin lama semakin mendekat ke arah mereka. Buar! 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 Dan mereka memandang ke arah sumber suara itu secara bersamaan. Ternyata itu adalah Xiaoyan. 3 sosok itu dan juga Dewa Zinzi memandang ke arah Xiaoyan. "Apakah orang ini yang dicari oleh Yang Mulia?" ucap dari 3 sosok itu sambil saling memandang satu sama lainnya. Dan Dewa Zinzi juga memandang ke arah Xiaoyan. Lalu Dewa Zinzi meninggalkan ketiga sosok itu dan bergegas menuju Xiaoyan. "Tidak peduli siapapun kamu, serahkan tubuhmu kepadaku," ucap dari Dewa Zinzi. Ketiga sosok itu ternyata bernama Shen Qinzun, Shen Langzun, dan juga Shen Yinzun. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian.
Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.